Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Sehingga seandainya dan dalam contoh tadi juga sangat jelas bahwa pengantin ternyata tidak datang-datang, sehingga mereka akhirnya tertidur. Dan begitu diserukan bahwa mempelai datang, lalu ya mereka bersiap-siap untuk menyambutnya. Sementara 5 gadis yang bodoh meminta minyak kepada yang bijaksana, dikatakan bahwa tidak, nanti tidak cukup bagi kamu dan bagi kami, jadi lebih baik kamu beli saja ke penjual minyak. Nah, apakah ini kemudian kita menggambarkan yang bijaksana itu kikir? Saya rasa tidak juga, justru karena bijaksana, sehingga daripada dua-duanya tidak bisa masuk, tidak cukup semuanya, maka sudah kamu beli saja dulu. Lalu ya akhirnya mempelai datang, sehingga 5 gadis bijaksana yang dengan minyak tadi, mereka bisa ikut bersama-sama masuk dalam pesta perjamuan. Sementara 5 yang lain yang kembali dari beli minyak, ternyata ketika gedor-gedor pintu, minta dibukakan pintu, di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Jadi memang kalau kita juga mencoba merenungkan perjalanan kehidupan kita
kita itu hidup tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Kita akan suatu saat akan tiba bahwa kita akan memulai suatu kehidupan baru. Dan kapan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Dan karena itu ya supaya berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Apakah seperti peronda dan lain sebagainya? Tentu tidak. Cara berjaga-jaga adalah menata kehidupan. Menata kehidupan yang membuat selalu siap. Bagaikan pelita yang selalu menyala karena ada minyaknya. Nah, bagaimana kita menjaga kehidupan kita, hati kita seperti pelita yang selalu menyala karena ada minyak. Dan tadi digambarkan dengan begitu indah dalam bacaan yang pertama, bahwa orang yang sudah tiba saatnya untuk memulai kehidupan baru, maka bumi dan langit itu tidak ada lagi. Yang ada adalah kehidupan baru. Dan orang bisa mengalami kehidupan baru di dalam keabadian adalah mereka yang namanya ada di dalam kitab kehidupan. Jadi ibaratnya kita ini begitu lahir sudah disediakan kitab kehidupan yang masih putih. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita dari kecil yang kita belum menyadari apa-apa sampai kemudian bertumbuh, berkembang sehingga kita menjadi ya semakin tahu, mengerti, lalu bisa juga ya mengatur diri kita sendiri, tahu dan mau dan lain sebagainya. Di sanalah kitab kehidupan terisi oleh segala tingkah perilaku kita di sana. Maka bagi orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, tadi dikatakan ya, dibinasakan. Mati kedua. Jadi mati pertama ya meninggalkan dunia ini, mati kedua dibinasakan, digambarkan dalam lautan api tadi. Sementara mereka yang namanya ditemukan dalam kitab kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya, hidup dalam keabadian bersama dengan Sang Pemberi kehidupan. Dan itulah tujuan semua orang, apapun agamanya. Agama itu sebagai ya sarana yang membantu dalam perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagaimana orang menghayati kehidupan keagamanya itu yang akan menentukan nanti dalam kehidupan barunya itu sungguh-sungguh akan berbahagia, mulia dan sukacita apa tidak, atau bahkan sebaliknya justru dalam kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan melepas orang kita cintai, suami, papa, opa kita, saudara kita, Bapak Om Infong yang telah menghadap Tuhan. Beliaunya mau kemana? Mau mulai kehidupan baru dalam keabadian, dalam sukacita atau kebinasaan. Kita sendiri mungkin juga bisa sudah mulai meraba-raba bagaimana perjalanan kehidupan beliau selama ini. Sejak bersama dengan keluarga besar, lalu kemudian menikah, lalu lahir anak-anak, lalu cucu, dan seterusnya. Kita yakin dan percaya bahwa ada banyak usaha-usaha bagaimana beliau untuk memperjuangkan hal yang baik, hal yang benar bagi keluarganya, bagi istri, bagi anak, bahkan mungkin juga bagi cucu-cucu. Usaha-usaha untuk menanamkan hal yang baik bagi keluarganya atau dimanapun beliau berada, itu sudah menjadi suatu pertanda bahwa beliau mau tetap menjaga pelitanya bernyala. Itu berarti selalu ada minyak, selalu ada usaha untuk menyalakan pelita itu. Tidak pusing agamanya apa, tapi cara hidupnya. Jadi cara hidupnya lah yang menentukan keselamatan orang, bukan agamanya, cara hidupnya. Maka dengan demikian kita juga sebagai orang beriman, kita mempunyai pengharapan bahwa orang yang kita cintai memulai kehidupan barunya di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kebahagiaannya itu beliau
di dalam kehidupan barunya itu juga bisa mendoakan orang-orang yang dicintainya, keluarganya yang masih berziarah di tengah-tengah dunia ini. Tentu juga dengan harapan supaya nanti dalam kehidupan barunya juga sama-sama akan bertemu di dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.